Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Belajar Mekanik Channel di hari ini ya, tanggal 29 Januari 2023. Mau ngevlog lagi. Kali ini pembahasannya tentang alat pemadam api pada unit ya. Jadi di setiap alat berat itu pasti disediakan namanya alat pemadam api, entah itu yang berskala kecil atau yang biasa disebut dengan APAR, atau yang dalam skala yang besar ya, atau yang menggunakan tabung. Kalau di alat berat itu disebut fire suppression system ya. Tabungnya itu dengan kapasitas yang lebih besar, dengan jumlah atau untuk memadamkan api yang lebih banyak jangkauannya ya. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman untuk tabungnya seperti apa, terus bagian mana saja yang akan dipadamkan oleh APAR itu, atau bagian mana saja yang di cover atau ditanganin atau yang dilindungi ya. Dilindungi biasanya dia sudah disediakan jalur-jalur untuk standby untuk memadamkan jika terjadi sesuatu terhadap unit tersebut. Oke, kita langsung aja ke unitnya teman-teman. Nah, jadi sini teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di depan ini teman-teman ya, ini adalah sebuah tabung, dimana tabung ini menampung atau sebagai penampung alat pemadam api jika terjadi kebakaran pada ruang mesin atau ruang engine pada alat berat ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Di sini yang ada di tabung itu tertera beberapa komponen ya, seperti ini regulator atau sebagai adapternya telang atau hose, yang itu disebut hose. Kemudian ada gauge pressure. Nah, dimana gauge pressure ini terbaca 13,7 bar ya, atau kalau dikonversi ke PSI itu kurang lebih 1500 PSI. Nah, di sini ada dua sisi merah, yang kanan dan yang kiri, itu dimana apabila terjadi kelebihan pressure dia akan membaca di sisi kanan ya. Kemudian kalau terjadi low pressure bisa juga dia membaca di sisi kiri. Artinya warna merah ini berarti ada masalah ya, atau tidak, sistem dari pemadaman api ini tidak sedang baik. Nah, jadi indikatornya ditandai dengan warna yang merah. Jika indikator berada di, atau jarum yang ada di indikator ini berada di posisi hijau, itu berarti fire suppression system ini dalam keadaan baik ya. Jadi indikatornya demikian ya. Jika merah di sebelah kiri itu menunjukkan low, sementara merah di sisi kanan ini itu menunjukkan high atau high pressure, kelebihan ya. Kemudian isinya sendiri teman-teman, di sini terdapat foam atau busa ya. Kemudian ada bahan utamanya itu ada air juga. Kemudian ada campuran khusus ya. Sedangkan untuk menambah pressure atau masukkan pressernya sendiri dengan menggunakan nitrogen, gas nitrogen, itu melalui cak ini ya, atau melalui sisi valve ini dibuka, nanti kemudian dimasukkan menggunakan adaptor yang ada di selang nitrogen. Pernah saya bahas toolnya itu sama dengan punyanya Ajas suspensi ya, itu sama, nanti masukkan di sini. Nah, ini kemudian terdapat 12 selang di sini, yang mana ini selang utama untuk mengalirkan cairan yang ada di dalam ke sumber atau titik yang dianggap kritikal terjadi kebakaran ya. Ini itu adanya di ruang engine, biasanya ditaruh di situ. Nah, kemudian yang ini untuk aktivatornya ya, untuk jika terjadi kebakaran ini yang akan mengasih signal ke sini untuk merilis agar cairan yang ini bisa keluar ke
titik-titik yang dianggap kritikal terbakar. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ada juga yang kecil teman-teman ya, alat pemadam api ringan atau disebut APAR itu, yang bagian yang kecilnya itu seperti ini. Yang ini tuh kalau nggak salah kapasitas 6 kilo ya, 6 kilo ini 6 kilo. Cuman ini nggak bisa untuk memadamkan untuk unit sebesar ini ya. Jadi dia terbatas sebatas jangkauan atau untuk yang kecil aja atau yang ringan ya. Sementara yang ini khusus untuk yang bagian yang besar. Nah, bisa tercover dengan kapasitas ini. Sementara untuk kapasitasnya sendiri, untuk totalnya itu ada tertera di sini ya, 52,8 liter untuk total keseluruhan. Nah, ini bahan-bahan yang ada di sini itu cairannya terdapat ini ya, ada 1% C6 Purity AFF, terus dicampur ya, campur dengan 99% potable water. Nah, itu ini untuk operating pressure atau pressure untuk pengoperasiannya itu ada di 13,7 bar, 23 derajat, kurang lebih minusnya 22 derajat Celcius ya. Kemudian ini 66 liter silinder, ini total keseluruhan dengan yang ada di silinder atau di cairan yang masuk ke menuju ke sistem tadi, yang ke titik-titik atau selang, yang aliran selang ini menuju ke sistem yang akan dipadamkan. Seperti itu ya. Kemudian saya akan tunjukkan di mana saja sih titik-titik. Saya akan tunjukkan di mana aja titik-titik aktivatornya atau bagian kecil yang untuk mengaktifkan ini ya, mengaktifkan fire suppression system ini. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, yaitu berada di dalam kabin ya, tepatnya ini di samping operator. Biasa operator duduk di sini ya kan, duduk di sini. Kemudian ada di bawah ini bukan kursi penumpang ya teman-teman ya, biasa trainer yang ada di sini. Pada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu tertentu aja boleh orang ikut di sini. Biasanya untuk trainer atau pengetesan pada saat mekanik ikut, baru diizinkan untuk ikut di sini. Nah, tepatnya berada di bawah sini ya. Ini tepatnya. Untuk cara pengaktifannya sendiri itu nanti akan saya bikinkan di video berikutnya ya, bukan di sesi ini. Saya hanya menunjukkan titik-titik untuk bagian pengaktifkan fire suppression system. Yang pertama ada di sini, biasanya ada 2 bagian. Kemudian selanjutnya akan saya tunjukkan ada di bawah ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk aktivatornya ada di bagian tangga sebelah kiri saya, atau kiri ketika kita menghadap unit ini ada di sebelah kiri ya. Ini, nah sebelah kiri. Kemudian yang di sana itu tempat operator naik, biasanya tepat di bawah kabin. Di depan kabin maksud saya, di depan kabin itu tangga untuk operator naik. Dia berada di sisi sebelah ini. Jadi ini yang kedua ada di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk titik-titik bagian yang biasanya disemprotkan oleh cairan FSA itu ada di sisi ini ya. Pertama itu ada di bagian tepat di sisi turbo. Itu tepat itu bagian dari FSI-nya atau nozzle-nya ada di situ ya. Tepat mengarah ke turbo. Kemudian ada di atas sana lagi. Nah, itu tepat di atas engine. Ada 2 menghadap ke arah depan dan belakang di situ. Nah, terus selanjutnya ada di titik sini ya, berada di nozzle-nya ada di sini sebelah kanan engine. Ini ada titik yang mengarah ke arah saringan fuel atau fuel filter. Kemudian ada yang di arah depan sama di situ, 1 titik. Kemudian yang mengarah ke turbo lagi. Nah,
sama yang arah di depan sana ya. Nah itu arah di tengahnya engine atau tengah engine ada 2 titik sana saya lingkarin. Kemudian ada lagi di bagian belakang sana ya teman-teman ya. Jadi semua nozzle itu mengarah ke komponen bagian engine. Nah engine group ini karena di sini potensi terbesar terciptanya api ya, karena bagian ini yang paling berperan penting dalam kendaraan ya, yang menghasilkan suhu panas berlebih, terutama di bagian ini, di bagian yang mengarah ke turbo ya. Turbo kanan dan kiri ini bagian yang paling kritikal. Alasannya yaitu bagian ini yang menghasilkan sumber panas terbesar dari hasil pembakaran ya. Apabila terkena cairan, entah itu solar atau itu oli, dia sangat rentan bisa terbakar. Itu jadi itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, demikian review singkat dari saya mengenai fire suppression system atau sistem keamanan saat terjadi emergensi kebakaran pada unit alat berat yang ada di belakang saya ya. Demikian reviewnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.